Halo Sobat Cuan, jumpa lagi dengan saya di Cerita Saham. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Sobat Cuan menonton video ini. Pada video kali ini saya akan cerita saham IPO berjamaah lagi, yaitu IPO ISEA yang akan listing dalam waktu dekat ini. Ada 7 hal yang akan saya bahas mengenai ISEA. Yang pertama, menganalisa background perusahaan dan tujuan IPO, lalu menganalisa neraca, laba rugi, arus kas, valuasi, underwriter, dan yang terakhir kesimpulan. Pertama, kita membahas mengenai background emiten. ISEA Perseroan berdiri sejak tahun 2006 dan memiliki lokasi tambak udang, pabrik, dan kantor di Lampung Selatan. Jadi dari hulu sampai dengan hilir itu Perseroan mengolah udang, mulai dari budidaya udang sampai dengan pengolahan udang itu sendiri menjadi produk-produk makanan yang siap santap. Lalu Perseroan bergerak dalam bidang penjualan produk-produk olahan udang yang didukung dengan adanya operasional tambak udang yang dijalankan oleh anak perusahaan atau anak Perseroan, yaitu ISP, serta fasilitas produksi atau manufaktur pengolahan udang dan penyimpanan dingin cold storage milik Perseroan dan ISP. Perseroan memproduksi produk olahan udang yang terdiri dari raw, cook, dan value added produk, di mana sebagian besar produk Perseroan diekspor ke Amerika Serikat dan Jepang. Berbekal dengan pengalaman manajemen yang mumpuni selama lebih 15 tahun, Perseroan senantiasa mengembangkan bisnisnya dengan berkonsentrasi pada jenis udang Faname dan udang Windu, dan telah berkembang menjadi salah satu eksportir produk olahan udang terbesar di Indonesia. Pada tahun 2023, jumlah volume ekspor Perseroan telah mencapai kurang lebih 1.500 ton. Dan berikut ini adalah anak usaha Perseroan, yaitu ISP, memegang 51,2% dan berkontribusi pendapatan terhadap ISEA ini sebesar 38%. Dan ISP ini salah satu lini bisnisnya yaitu budidaya tambak udang. Setelah adanya budidaya tambak udang, maka udang tersebut diolah memiliki Perseroan itu punya 2 fasilitas produksi yang masing-masing dimiliki oleh Perseroan dan juga ISP. Jadi Perseroan dan anak usahanya juga ini memiliki fasilitas produksi udang. Lalu setelah diolah udang tersebut dijadikan suatu produk, dan produknya itu ada 3 jenis. Yang pertama itu adalah raw produk, merupakan jenis produk udang beku dalam bentuk mentah yang paling umum diekspor. Lalu yang kedua pengolahannya yaitu yang cook, merupakan jenis produk udang yang telah dimasak hingga matang. Lalu yang ketiga ialah value added produk, merupakan produk hasil olahan udang yang ditambahkan dengan bahan-bahan pendukung lainnya. Dan ini salah satu contoh yang value added produk, jadi yang sudah diolah. Lalu ini adalah salah satu contoh yang masih mentah dan untuk siap dimasak. Jadi berikut ini merupakan produk-produk udang yang mulai dari budidaya sampai dengan yang sudah jadi itu semuanya diolah sama Perseroan. Lalu penjualannya itu kemana? Penjualannya itu 90, bisa dikatakan di sini 98% itu ekspor. Sedangkan lokal itu hanya menyumbang 2,9 miliar, untuk ekspor ini mencapai 196 miliar. Dan berikut ini adalah customer Perseroan, ada Sensei di sini. Kontribusi terhadap pendapatannya mencapai 64,1% asal Amerika Serikat. Jenis produk yang dipesan ke Perseroan di sini ada raw produk, cook, dan value added produk. Dan ini sisanya ada Eastern Fish, lalu Hosui Corporation, dan Kyokuyo. Next, mengenai kompetitor Perseroan, mungkin bagi yang sudah lama berkecimpung di saham tidak asing lagi, yaitu PMMP asal Surabaya. Dan PMMP ini merupakan kompetitor dari ISEA. Dan berikut ini adalah rekam jejak Perseroan, dan sampai dengan saat ini Perseroan memiliki 302 karyawan beserta dengan anak usahanya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai rencana IPO ISEA. Jumlah saham yang ditawarkan ada 290 juta lembar saham atau 2,9 juta lot, termasuk kecil. Bonus warannya 2:1, tiap ibaratnya Sobat Cuan dapat 10 10 lot penjatahannya, maka dapat 5 lot waran gratis.
Berlaku kelipatan. Persentase publik 20,8%, harga pemegang saham lama megang di harga 50 dan untuk publik megang di harga 220 sampai dengan 250. Harga arahnya apabila di harga 220 maka arahnya di harga 274 atau naik 24,5%, lalu apabila di 250 arahnya di harga 312 atau naik 24,8%. Harga ARB-nya apabila di 220 maka ARB di harga 165 atau minus 24,5%, apabila di 250 maka ARB di harga 188 atau minus 24,8%. Perolehan dana IPO saham ini perseroan akan mendapatkan dana 63 miliar sampai dengan 72 miliar dan perolehan dana dari IPO waran 32 miliar dan untuk ekuitas perseroan ini 109 miliar. Masa book buildingnya sudah selesai, masa offeringnya direncanakan pada tanggal 1 Juli sampai dengan 3 Juli, dan listingnya direncanakan pada tanggal 5 Juli, dan perseroan akan masuk dalam papan pengembangan. Underwriternya ialah Volburi Sekuritas dengan kode broker CP. Untuk pengguna dana IPO, keseluruhan dana IPO akan digunakan perseroan untuk modal kerja. Selanjutnya saya akan membahas mengenai rencana waran ISEA ini. Jadi waran yang diterbitkan ada 145 juta lembar waran. Bonus warannya 2/1. Untuk waran beredar 13,18%, harga awalnya 0, harga tebusnya 224. Dan disinilah yang menarik, harga tebus 224 dan untuk harga IPO-nya 220 sampai dengan 250. Kalau ini harga IPO sahamnya induknya 250, paling tidak dengan harga tebus 224 kita sudah bisa mendapatkan gap 26 poin dan disitulah letak cuan kita, paling tidak minimal harga warannya itu 26 poin. Kalau harga IPO sahamnya 250 dan harganya itu tidak anjlok pada saat listing nanti. Apalagi kalau nanti harga IPO-nya sahamnya 250 dan menyentuh arah di 312, maka peluang kita meraih cuan lebar dari waran disitulah letaknya. Karena harga tebusnya di 224 paling tidak bisa mencapai 90-an poin gapnya. Perolehan dana waran 32 miliar, masa perdagangan waran dari 5 Juli 2024 sampai dengan 2 Juli 2025. Masa tebus warannya 6 Januari 2025 sampai dengan 7 Juli 2025. Penggunaan dana waran 100% untuk modal kerja perseroan. Dan berikut ini adalah susunan pemegang saham perseroan, dan perseroan ini merupakan perusahaan keluarga. Untuk lebih detailnya Sobat Cuan bisa baca di bagian bawah dari struktur kepemilikan perseroan. Terbesar dimiliki oleh PT IAF memegang 69,2% dan masyarakat memegang 20,8%. Dan berikut ini adalah susunan pemegang saham perseroan. Untuk lock up period ke semua pemegang saham itu ada lock up periodnya, dan berikut ini adalah profil dari Dewan Komisaris, dan berikut ini adalah profil dari Dewan Direksi Perseroan. Selanjutnya saya akan menganalisa mengenai neraca perseroan. Untuk total aset perseroan di sini mengalami peningkatan di tahun 2021 262 miliar, lalu naik di 2022 307 miliar, dan per full year 2023 sebesar 345 miliar. Untuk kasta rakasnya 2,5 miliar dan terbesar ini dari pos persediaan ini meningkat terus tiap tahun, bahkan per 2023 persediaan perseroan mencapai 218 miliar. Kita lihat di bagian pendapatannya, ternyata di bagian penjualannya di sini malah turun drastis dari 382 miliar jadi 199 miliar per tahun 2023, yang artinya bahwa memang masih banyak persediaan yang tidak terjual sehingga numpuk di gudang mencapai 218 miliar, dan ini salah satu PR juga untuk perseroan untuk setelah IPO ini bisa meningkatkan pendapatan dan penjualannya tersebut gitu. Lalu untuk aset tetap sebesar 74 miliar rupiah. Untuk di bagian liabilitas di sini juga mengalami peningkatan, terutama dari utang bank di sini makin membengkak dari yang tadi 110 miliar dan per 2023 jadi 195 miliar. Untuk total liabilitas per 2023 ini sebesar 236 miliar rupiah. Lalu utang bank di sini perseroan mengambil dari keseluruhannya dari Bank BTPN. Untuk ekuitas sendiri per 2023 memang dari tahun 2021 cenderung stagnan. Per 2023 full year sebesar 109 miliar rupiah.
Selanjutnya mengenai laba rugi perseroan, untuk pendapatan yang sebelumnya sudah saya singgung juga, pendapatannya di sini anjlok dari yang tadi 382 miliar, padahal sebelumnya ini mengalami peningkatan dari 2021 ke 2022, namun per 2023 di sini anjlok jadi 199 miliar. Ditambah dengan naiknya membengkaknya utang bunga bank, maka juga di sini perseroan mengalami tergerus dari beban bunga yang tadinya hanya 9,3 miliar per 2021 jadi 15,6 miliar rupiah dari bunga bebannya itu sendiri. Maka dari itu untuk labanya juga di sini anjlok dari yang tadi 5,2 miliar jadi 1,7 miliar rupiah. Untuk penjualannya di sini sebelumnya juga sudah saya singgung, penjualannya terbesar ini ekspor terutama ke Amerika Serikat mencapai 147 miliar rupiah. Untuk dividen, perseroan akan membagikan dividen maksimum 30% dari laba bersihnya dan akan mulai bagi dividen itu di tahun depan karena akan mengambil tahun buku full year di tahun 2024. Selanjutnya mengenai arus kas, dari sisi CFO sayangnya di sini perseroan masih membukukan hasil negatif bahkan konsisten dari tahun 2021. Ini bengkaknya makin gede dari minus 2,2 miliar jadi minus 38 miliar. Dan per 2023 di sini sampai minus 30 miliar. Oleh karenanya perseroan tidak banyak yang bisa dilakukan di bagian aktivitas investasi. Di bagian investasi di sini hanya uang keluar sebesar 149 juta dan banyaknya itu di aktivitas pendanaan, adanya keluar masuk khususnya dari penerimaan dan pembayaran utang bank. Dan di bagian pendanaan mau nggak mau perseroan harus mendapatkan kucuran dana dari bank untuk bisa setidaknya itu membiayai operasional perseroan. Terlihat di sini per 2023 full year perseroan menerima pendanaan ini mencapai 28,4 miliar. Paling tidak untuk menutupi minusnya dari CFO-nya tersebut. Oleh karenanya adanya penurunan kas taraka sebesar 2,3 miliar dan pada awal tahun ada 4,9 miliar sehingga per 2023 di sini kas perseroan ada 2,5 miliar rupiah. Next mengenai valuasinya di sini saya ambil 220 sampai dengan 250, total saham beredar 1,3 miliar lembar saham, pendapatannya 199 miliar, laba bersih 1,7 miliar, total asetnya 345 miliar. Di sini sebenarnya saya appreciate juga dari laba bersihnya masih positif, padahal pendapatannya itu tergerus dalam, tapi perseroan masih bisa mempertahankan labanya itu positif dan saya masih appreciate untuk itu. Liabilitas di sini sebesar 236 miliar dan untuk ekuitasnya saya sudah tambahkan dengan perolehan dana IPO apabila di 220, maka ekuitasnya 173 miliar, apabila di 250 181 miliar. Market cap harga saham dikalikan dengan total saham beredar, market capnya 272 miliar, apabila di 250 285 miliar. Book value-nya ini apabila di 220 124,5, apabila di 250 130,7. PBVR perbandingan antara harga saham dengan book value-nya, apabila di 220 maka PBVR yang ditawarkan 1,7 kali, apabila di 250 1,9 kali. EPS-nya perbandingan antara laba bersih dengan total saham beredar, maka EPS-nya 1,2 dan PER-nya perbandingan antara harga saham dengan EPS. Apabila dari 220 maka PER-nya 183 kali, mahal karena laba perseroan di sini anjlok. Lalu apabila di 250 ini 208 kali. ROE perbandingan antara laba bersih dengan ekuitasnya 173 miliar namun hanya dapat membukukan laba bersih 1,7 miliar sehingga ROE-nya 1%. NPM perbandingan antara laba bersih dengan pendapatannya 199 miliar dapat membukukan laba bersih 1,7 miliar sehingga profit marginnya 0,8%. DER-nya ini lumayan besar, lebih dari 100% karena liabilitasnya lebih besar dibanding ekuitas. Ekuitasnya 173 miliar, liabilitasnya 236 miliar. Sehingga DER-nya 136%, padahal ini sudah ditambahkan dengan perolehan dana IPO. Apabila di 250 maka DER-nya 129%. Next, mengenai underwriter-nya ialah KB Volburi Sekuritas. Sebelumnya di tahun 2024 juga pernah membawakan saham IPO, namun itu bebarengan. Kebanyakan KB Volburi Sekuritas ini ketika IPO itu bebarengan dengan sekuritas lain. Berdasarkan historikal untuk papan pengembangan, berhubung ISEA ini masuk dalam papan pengembangan, mulai dari tahun 2021
pada saat opening dan closingnya ini tidak pernah turun untuk papan pengembangan. Dan oleh karenanya itu merupakan menjadi suatu hal yang positif ketika ISEA nanti listing, semoga bisa melanjutkan tren positif tersebut. Terakhir yaitu mengenai kesimpulan background emiten dan rencana IPO. ISEA secara bisnis masih fokus dalam hal meningkatkan penjualan dikarenakan penjualan di tahun 2023 drop, sehingga hal tersebut mengakibatkan meningkatnya persediaan dan juga bengkaknya utang bank untuk membiayai operasional perseroan. ISEA secara penggunaan dana IPO termasuk wajar karena keseluruhan dana untuk modal kerja. Jumlah saham yang ditawarkan untuk publik termasuk kecil yaitu 2,9 juta lot dan terdapat lock-up period waran 2:1 yang membuat resiko jadi terminimalisir. Saya akan masuk dalam papan pengembangan. Untuk rencana IPO saya kasih nilai 6,5/10. Kesimpulan laporan keuangan, ISEA memiliki laporan keuangan neraca ekuitas yang cenderung stagnan. Sampai dengan saat ini perseroan masih mengandalkan utang bank untuk merealisasikan belanja modal dan modal kerjanya sehingga rasio DER-nya mencapai 139%. Dengan adanya penerimaan dana segar IPO sampai 104 miliar dari IPO saham dan IPO waran apabila semuanya ditebus, setidaknya bisa makin menguatkan posisi neraca perseroan. Untuk laporan laba rugi, pendapatan dan laba dari tahun 2021 sampai dengan saat ini sayangnya masih naik turun. Bahkan untuk pendapatan dan laba di 2023 sangat anjlok. Sehingga harapannya sesudah IPO, perseroan dapat memanfaatkan peluang IPO ini untuk meningkatkan kembali pendapatan dan labanya. Untuk laporan arus kas operasional ISEA selinear dengan penurunan pendapatan dan laba perseroan. Dan juga yang disayangkan perseroan memiliki catatan konsisten negatif untuk CFO dari 2021 sampai dengan tahun 2023. Oleh karenanya perseroan tidak banyak memiliki ruang untuk memenuhi kebutuhan belanja modal sehingga mau nggak mau perseroan banyak aktif di aktivitas pendanaan. Khususnya menambah pinjaman bank untuk memenuhi kebutuhan operasional perseroan. Dengan adanya dana tambahan dari IPO sampai 104 miliar, diharapkan ISEA dapat semakin menguatkan posisi likuiditasnya dan dapat merealisasikan rencana akan kebutuhan modal kerja dan belanja modalnya agar bisa meningkatkan kinerja perseroan. Untuk ringkasan laporan keuangan saya kasih nilai 6,5/10. Untuk valuasi PBV-nya ini termasuk murah untuk saham IPO sebesar 1,7 kali dan valuasi PER-nya termasuk mahal sebesar 177 kali. Untuk market cap ISEA tergolong murah yaitu 272 miliar dibandingkan dengan ekuitas perseroan sebesar 173 miliar. Untuk ringkasan valuasi saya kasih nilai 7/10. Untuk underwriter, ISEA menunjuk KB Volburi Sekuritas dengan kode broker CP sebagai underwriter. Secara historikal, IPO yang dibawakan oleh CP semenjak adanya IPO sangat bervariatif, baik itu opening dan closing market di hari pertama. Akan tetapi saham yang pernah dibawakan oleh CP di papan pengembangan khususnya saat opening dan closing itu harganya selalu naik. Semoga hal tersebut dapat memberikan hasil yang positif agar setidaknya ada angin segar untuk ISEA saat listing nanti. Untuk ringkasan underwriter saya kasih nilai 7,5/10. Kesimpulan akhir saya secara pribadi cenderung tidak ikut IPO ini. Untuk lebih jelasnya nanti ikut atau tidak bisa follow Instagram kami, grup WA gratis dan Stockbit forum chat. Semua link tersedia di kolom deskripsi. Bagaimana nih Sobat Cuan? Mau ikut IPO ISEA ini atau tidak? Silahkan bisa isi di chat kolom komentar. Disclaimer on, video yang bersihkan data dan atau informasi yang tersedia hanya sebagai bahan referensi dan edukasi, bukan sebagai ajakan. Keputusan bertransaksi beli jual skip mengacu pada rekomendasi saham dan isi video ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab Sobat Cuan. Terima kasih bagi Sobat Cuan yang sudah menonton IPO cerita saham ISEA ini dari awal sampai dengan akhir. Semoga video ini disampaikan bisa bermanfaat bagi Sobat Cuan dan bisa jadi bahan pertimbangan untuk ikut IPO ini atau tidak. Sampai jumpa pada cerita saham IPO berjamaah lainnya. Happy trading, happy IPO, happy investing. See you semua. Bye-bye.